Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Ula Fisulafna. Kali ini kita akan mendengarkan ceramah dari Dr. Ika Sari terkait manfaat puasa bagi kesehatan. Selamat menyaksikan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu ta'ala hamdan katsira wa nusalli wa nusallimu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua pada hari ini sehingga tetap dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, qudwah kita semua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikutnya yang setia dalam jalan Islam. Dan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang manfaat puasa dari sisi kesehatan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas diri kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Dari sini kita ketahui bersama, Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, bahwa tujuan dari puasa adalah untuk mencapai kadar ketakwaan yang lebih baik, bukan untuk kesehatan. Akan tetapi dari penelitian dan dari banyak hal yang kita dapatkan, kita ketahui bahwa kesehatan adalah salah satu manfaat yang bisa kita peroleh ketika kita menjalankan ibadah puasa. Kemudian bagaimana dasar-dasar puasa dan kesehatan? Allah berfirman di Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya salah satunya berbunyi, makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Di sini Allah memerintahkan kepada kita untuk makan dan minum. Kenapa? Karena memang itu sebuah kebutuhan pokok kita sebagai seorang manusia yang memerlukan asupan makanan dan minuman yang diubah menjadi energi sehingga kita bisa melaksanakan amal-amal kita, kegiatan-kegiatan kita. Akan tetapi pesan lagi apa pesan Allah? Jangan berlebihan. Di sini tentunya mengandung sebuah makna bahwa yang kita makan dan yang kita minum jangan sampai berlebihan melebihi batas kemampuan organ pencernaan kita untuk mengolah. Lalu dalam sebuah hadis disebutkan dari Al-Miqdam bin Ma'dikarib ya radhiyallahu anhu, secara marfu mengatakan, tidaklah manusia memenuhi wadah yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suap yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Jika memang harus lebih dari itu, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk udaranya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, lambung manusia itu tempatnya segala macam penyakit, sedangkan pencegahannya itu pokok dari segala pengobatan. Hal ini menyebutkan bahwa memang lambung gitu ya, yang disebutkan di sini itu adalah salah satu organ pencernaan dan menjadi salah satu tempat sumber penyakit jika kita tidak bisa mencegahnya terhindar dari penyakit seperti itu. Kemudian dalam kondisi seperti apa, kebiasaan seperti apa, makan yang tidak sehat seperti apa yang kita harus hindari gitu ya Bapak Ibu anak-anak sekalian. Pertama adalah kebiasaan makan makanan yang banyak mengandung lemak, kolesterol atau yang gurih-gurih yang lezat gitu ya. Boleh sesekali, boleh karena makanan tersebut juga makanan yang halalan dan thayyib ya, boleh dimakan. Akan tetapi bila kebiasaan itu terlalu sering, maka akan menyebabkan kondisi yang tidak sehat untuk pencernaan kita. Karena memang kita tahu ya, lemak itu kalau kondisi kadarnya cukup bisa kita olah, bisa diolah oleh pencernaan. Tapi kalau sudah berlebihan akan sangat membebani kerja dari organ pencernaan kita. Yang kedua, kebiasaan makan makanan yang banyak mengandung zat-zat pewarna, zat-zat tambahan kimia yang lain seperti penyedap rasa, penambah aroma dan lain sebagainya. Nah, pada kondisi tertentu memang kita mau tidak mau tidak bisa menghindar ya ketika kita memerlukan makanan-makanan tersebut ya, selama dalam kadar yang aman. Akan tetapi bila terlalu sering itu juga sangat
tidak bagus untuk pencernaan kita. Yang ketiga adalah kebiasaan minuman beralkohol ya. Jadi kita ketahui bersama alkohol ini sangat dilarang dalam agama kita untuk dikonsumsi. Dan dari sisi kesehatan memang sangat-sangat buruk efeknya buat kesehatan kita. Bagaimana kok bisa buruk? Sebagai contoh begini, makanan atau minuman yang beralkohol ini mengandung senyawa yang sangat-sangat korosif terhadap organ pencernaan kita. Sehingga ketika kita konsumsi, maka yang pertama kontak adalah mulut, lalu kerongkongan kita, lalu masuk ke lambung. Nah, disinilah akan menyebabkan luka atau erosi ya pada permukaan dalam dinding organ pencernaan kita yang akhirnya menyebabkan kita sakit, pencernaan kita sakit. Dan yang lebih parah lagi, ketika terlalu sering, maka liver yang berfungsi mendetoksifikasi racun juga akhirnya mengalami gangguan karena banyaknya kadar alkohol dalam darah. Itu ya Bapak Ibu sekalian dan anak-anak, jadi ingat-ingat alkohol tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi dalam Islam ya. Lalu yang keempat apa? Itu makanan yang sudah kadaluarsa, yaitu makanan-makanan yang sudah basi atau tidak sehat, atau yang diduga sudah muncul kuman atau bakteri di situ. Mungkin kita pernah mendengar istilah sakit tipes ya, sakit diare, disentri. Salah satu penyebabnya adalah makanan yang kita konsumsi ada kandungan kuman atau bakterinya. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Secara alami, secara fitrah, Allah sudah menciptakan tubuh kita dengan berbagai upaya proteksi, terutama ketika kita memasukkan makanan ya. Di mulut sudah ada enzim pencerna makanan. Diharapkan kuman-kuman juga sudah ikut mati di situ. Lalu masuk ke lambung, di lambung juga ada asam lambung dan enzim lainnya yang juga berfungsi untuk mencerna makanan dan juga membunuh kuman-kuman yang misal tidak sengaja ikut terkonsumsi. Akan tetapi pada kondisi tertentu, misal kondisi daya tubuh sedang turun atau kondisi sedang tidak fit, maka bisa jadi kuman yang masuk akan memunculkan gejala penyakit buat manusia seperti itu. Lalu yang kelima adalah pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan, atau yang sering kita lakukan adalah tergesa-gesa ketika kita mengunyah makanan. Nah, kita tahu semua kan, Rasulullah mencontohkan bagaimana kita mengunyah, berapa kali kita mengunyah makanan yang kita konsumsi sampai benar-benar halus, lalu bisa kita telan dan masuk ke lambung. Harapannya makanan yang kita makan masuk ke lambung sudah tinggal proses pencernaan kimiawi menggunakan enzim-enzim yang ada di lambung. Beda kondisinya ketika kita makan tergesa-gesa lalu ditelan sebelum halus, akhirnya lambung akan bekerja lebih ekstra karena harus menghancurkan, kemudian masih harus mencerna. Seperti itu ya Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Lalu dalam sebuah hadis gitu ya, hadis ini dari Ali bin Abi Thalib ya, dengan lafaz disebutkan puasalah niscaya kamu akan sehat ya. Meski hadis ini hadis dhaif ya, tetapi puasa memang terbukti menjaga kesehatan gitu ya. Allah juga berfirman di Quran surat Al-Baqarah 184, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Anak-anak kenal Ibnu Sina ya. Ibnu Sina adalah bapak kedokteran dalam dunia Islam. Beliau seorang yang ahli kedokteran di sekitar tahun 980 Masehi. Nah, beliau merupakan seorang muslim dan pendapatnya selalu disampaikan pada pasien bahwa puasa memiliki manfaat yang luar biasa bagi kesehatan. Bahkan Ibnu Sina ini ya, yang seorang dokter ini, beliau menyarankan pasien-pasiennya juga untuk menjalankan puasa ketika dalam masa pengobatan. Karena beliau memahami memang puasa itu banyak sekali manfaatnya bagi kesehatan. Kita lanjut di part 2 ya, tetap dengan video Uli Love It, Uli Love Nah. Terima kasih, selamat menyaksikan kembali.